Perkenalkan, saya Sarah Fariningrum, mahasiswa semester 6 program studi psikologi Universitas Nusa Cendana. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker, dan rajin mencuci tangan. Karena seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk melakukan self-quarantine dan physical distancing. Nah, saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana sih stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa cara untuk mengatasi stres selama pandemi COVID-19 ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi abnormal dan psikopatologi. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu stres. Nah, stres sendiri merupakan suatu respon fisiologis tubuh terhadap situasi fisik dan emosional yang tidak diharapkan oleh seseorang. Dalam istilah psikologi sendiri, stres menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya respon tubuh terhadap stres. Tubuh merespon stres dengan dua jalur. Yang pertama, HPA axis atau hypothalamus pituitary adrenal axis, di mana tubuh akan merespon dan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol sendiri berfungsi untuk mendistribusikan energi pada organ yang membutuhkan. Yang kedua adalah aktivasi saraf simpatetik, di mana akan menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Apa saja sih aspek-aspek dari stres? Nah, menurut Sarafino tahun 1998, aspek-aspek stres terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, aspek fisik. Hal ini berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres, sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aspek psikologis. Aspek psikologi sendiri terdiri dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Nah, masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif, seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Selanjutnya, dampak stres terbagi menjadi dua, yakni eustress atau good stress atau sering dikenal dengan positive stress, di mana memberikan efek menyenangkan bagi individu, seperti ia dapat menerima respon dengan bijak, tanpa rasa takut, memotivasi hidup, dan menerima tantangan-tantangan yang ada. Sedangkan distress atau stres negatif, di sini memberikan efek tertekan pada individu yang mengalaminya, di mana individu tersebut mengalami ketidakmampuan menerima respon yang datang, perasaan berat hati atau tertekan, takut, ingin lari, dan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Nah, hal ini dapat menimbulkan distres yang berkepanjangan. Selanjutnya, bagaimana sih stres dapat mempengaruhi imun? Karena ketika seseorang tidak dapat mengendalikan respon yang datang terhadap situasi fisik dan emosional, ia akan menganggap situasi tersebut sebagai sesuatu yang tidak nyaman, menakutkan, dan membahayakan bagi dirinya. Ia akan merasa cemas, mut-mutan, susah tidur, sehingga menyebabkan ia mengalami insomnia, keringat dingin, sakit kepala yang berkepanjangan, sesak napas, ketakutan yang berkelebihan, sehingga menimbulkan sakit fisik seperti hipertensi, stroke, sakit jantung, dan sebagainya. Stres psikologi sendiri mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan mengganggu kerja sistem saraf endokrin. Stres yang berkepanjangan mengakibatkan tubuh mengeluarkan hormon stres, yakni glukortikoid. Nah, yang berikut beberapa tips biar nggak stres hadapi COVID-19. Yang pertama, walaupun di rumah, lakukan komunikasi elektronik dengan teman atau anggota keluarga di luar. Yang kedua, jaga gaya hidup sehat, termasuk pola makan, tidur, olahraga yang baik, dan sebagainya. Yang ketiga, jangan merokok, minum alkohol, atau menggunakan obat-obatan untuk mengatasi perasaan yang tidak menentu. Yang keempat, kurangi menonton atau mendengarkan laporan media terkait COVID-19 yang tidak menyenangkan bagimu. Dan terakhir, dapatkan fakta yang tepat secara akurat dari situs web WHO atau Kemenkes agar terhindar dari berita-berita hoax. Selain itu, kita juga dapat mencoba hal-hal baru seperti menu masakan baru, bercocok tanam, atau melakukan kreativitas lainnya yang dapat mengurangi jenuh selama pandemi COVID-19 ini.
Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.